Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Doa kami dan harapan kami bagi kita semuanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Kami percaya Tuhan bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dari ayat yang kita baca hari ini kita akan berbicara tentang tidak cukup hanya menjadi pendengar saja. Tidak cukup hanya menjadi pendengar firman saja. Ayat yang kita baca dan dengarkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya tidak cukup bagi kita hanya menjadi pendengar firman saja. Tidak peduli seberapa banyak firman yang telah kita baca dan yang telah kita dengarkan, kita tidak boleh bangga jika kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin beribu-ribu kali atau bahkan berjuta-juta kali kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa membaca dan mendengar firman saja tidak cukup. Kita lupa bahwa tujuan dan maksud utama dari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan adalah supaya kita melakukan firman yang kita baca dan firman yang kita dengarkan. Mengapa tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan saja? Karena firman Tuhan tidak akan membawa dampak dan manfaat bagi kehidupan kita jika kita hanya menjadi pendengar firman saja. Firman Tuhan yang kita dengarkan hanya akan berdampak dan bermanfaat bagi kehidupan kita jika kita melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, bagus kita membaca atau mendengarkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali firman Tuhan. Tetapi nggak cukup hanya di sana. Karena tujuan hidup kita bukan hanya menjadi pendengar. Tetapi Tuhan katakan tujuan hidup kita untuk membaca dan mendengar firman adalah untuk melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yakobus tadi dikatakan, Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi penting bagi kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, gak cukup, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian dikatakan kalau hanya mendengar saja kita menipu diri sendiri, tetapi kita harus melakukannya. Karena kita tahu dengan melakukan firman Tuhan, dampaknya akan kita rasakan. Kita akan rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Apa sih dampak firman Tuhan dalam kehidupan kita? Manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa firman Allah bermanfaat untuk mengajar kita, menjelaskan kepada kita bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan bagi kita, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Bahkan dikatakan firman Allah itu bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Itu kalau kita melakukan firman, manfaatnya akan kita rasakan. Jika kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kita adalah pelaku firman. Jadi kita juga bisa membaca dampak dan manfaat dari firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 21. Katakan begini, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ini juga dengan jelas menyatakan kepada kita, jika kita menerima firman dengan lemah lembut yang tertanam dalam hati kita, maka dikatakan firman tersebut akan berdampak dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan tersebut dikatakan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi marilah kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita melihat dan mengalami kuasa dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Seperti contoh dalam kisah yang tertulis dalam Markus 5 ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat wanita 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya, dia katakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia mendengar perkataan Yesus, dia mendengarkan tentang Yesus, dan ketika dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus, tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang terjadi? Wanita ini menyadari bahwa tidak cukup hanya mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia juga harus mempercayai apa yang dia dengar tentang Yesus. Dan bukan hanya dia mempercayai, dia pun harus melakukan tindakan iman sebagai dasar bahwa dia percaya apa yang dia dengar. Dengan cara apa? Dia mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia dikatakan menjamah jubah Yesus, ia percaya apa yang dia dengar tentang Yesus, perkataan tentang Yesus, perkataan dari Yesus, bahwa itu akan dia alami. Sehingga ketika dia jamah jubah Yesus, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang ku dengar tentang Yesus, aku akan alami. Apa yang ku tahu tentang Yesus, aku akan terima. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dikatakan wanita pendarahan selama 12 tahun ini mengalami kuasa daripada Yesus. Dia mengalami kesembuhan, dan bukan hanya itu, bahkan Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi kuasa yang dialami oleh wanita ini, kuasa yang dia terima dari Yesus, akan kita alami juga jika kita belajar bukan hanya menjadi pendengar saja, tahu saja tentang Yesus, tapi kita belajar untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca dan pelajari dari Tuhan Yesus melalui Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita pada pagi hari ini belajar untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Dan biar kita lihat bagaimana firman itu berdampak dan bermanfaat bagi kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, doa kami dan harapan kami, biarlah kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan tentang firman, enggak cukup hanya dengar dan baca, tetapi kita lakukan, maka kita akan lihat kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajar kami dalam hidup ini. Tidak cukup hanya mendengar firman-Mu, mempelajari, membaca firman-Mu saja, tetapi kami harus melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami lihat firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Firman-Mu sanggup memulihkan keadaan kami. Firman-Mu sanggup menyembuhkan kami, mendatangkan berbagai hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat melalui firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selamanya. Biarlah kami bukan hanya penyampai pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri renungan pagi ini, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan keadaan bangsa negara kami ini Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Beri hikmat, akal budi, pengertian, kebijaksanaan kepada mereka untuk mengatasi, mengelola segala masalah pergumulan yang ada akibat pandemi COVID-19 ini, maupun akibat berbagai bencana alam yang ada, maupun Tuhan berbagai teror yang ada Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka Tuhan, orang-orang yang ada di garda depan Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami ingat bangsa kami yang sedang mengatasi, menangani COVID-19 ini. Berkati Tuhan vaksinasi yang ada supaya efektif Tuhan Yesus untuk memutuskan
virus corona ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, lindungi umat Tuhan, jemaat Tuhan, secara khusus JSS Tuhan. Berkati penggembalaan yang digembalakan Pak Amin ini Tuhan. Berkati mereka sepanjang hari ini dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam aktivitas kegiatan mereka, studi sekolah mereka Tuhan, dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang sedang mereka rencanakan, yang sedang mereka inginkan Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di depan umat-Mu, biarlah Engkau yang menjadi gembala yang baik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.